Selamat datang di Real Teaching, materi berpikir komputasi OJT 1. Saya Vivilia Ferentina Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Vivi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, berdiri dulu semua, berdiri dulu. Ayo seragamnya yang belum dimasukkan dulu. Azam, ayo Zam. Udah dimasukkan semua? Ya. Oke, udah siap pembelajaran? Ya. Nah, coba sekarang di seloroan atau lacinya dilihat ada sampah-sampah atau tidak. Kalau ada sampah-sampah silahkan dibuang dulu. Sudah tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan duduk dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu agar nanti pelajarannya bisa menyerap dan bermanfaat bagi kalian. Oke? Salah satu pimpin doa dulu. Ayo teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di 10 broadcasting dan perfilman ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya absen dulu nama-nama kalian. Aldi, Jevan, Hadir. Asfiatul. Oke, jadi yang nggak masuk 3 ya, yang sakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi, Cah. Jadi minggu lalu materinya apa, Cah? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan AI belum? Sering. Apa contohnya? ChatGPT. Nah, Meta AI. Biasanya kamu gunakan untuk apa? Mengerjakan tugas. Biasanya terus apa? Chatting. Oh, kamu tahu, gak punya teman chatting sama ChatGPT. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi. Bagaimana sih si AI ini bisa menyelesaikan masalah kalian atau menjawab semua pertanyaan. Biasanya kamu nulis toh, "Hei, apa kabarmu?" Jawabannya pasti, "Baik, gimana kabarmu?" Kayak gitu kan. Nah, mereka bisa berpikir seperti itu atau bisa menjawab karena terbuat dari buatan manusia, di mana di dalamnya itu terdapat kode-kode, Cah. Kode-kode atau jawaban-jawaban yang sudah disiapkan atau disediakan. Nah, AI bekerja atau berpikir secara komputasi atau berpikir menyelesaikan masalah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian belajar berpikir komputasi atau menyelesaikan masalah. Di sini masalah itu bukan hal yang buruk ya maksudnya. Jadi masalah ini adalah tujuan. Jadi tujuan apa yang ingin kamu capai? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian agar bisa memecahkan masalah secara sistematis atau secara logis. Logis apa, Cah? Sesuai masuk akal, masuk akal. Jadi logis itu masuk akal. Kemudian sistematis itu apa? Urut ya. Jadi berpikir komputasi ini mengajarkan kalian untuk menyelesaikan masalah tahap demi tahap atau menyelesaikan tujuan kalian dari tahap 1 sampai selesai secara logis atau masuk akal dan juga sistematis. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, silahkan join dulu ke Quizizz ya. Jadi kita masuk pretest dulu sebelum pembelajaran. Silahkan gabung ke join my quiz. Ya, silahkan masuk ke kuisnya dulu. Sudah masuk semua ini? Oh, ini siapa namanya ini? Paduka Kanjeng Doro Jepan. Ya ampun Jepan, ya ampun. Nurin sudah masuk, Fausta masuk. Yang lainnya ayo yang belum? Oke. Sudah dibuka semua, masukkan kodenya ya. Masukkan kodenya. Kalau sudah masuk semua, kita mulai pretestnya. Jadi kita pakai Quizizz ya. Ada 5 soal, nggak apa-apa. Lanjutkan aja, Starno ya. Yuk dikerjakan. Sudah semua, Cah? Sudah. Oke, di sini nilai tertinggi itu ada Paduka Kanjeng Doro Jepan ya. Jadi nomor 1 yang nilainya tertinggi Jevan. Kemudian Nazril, yang kedua siapa ini? Pio of Lord Mingqiu. Ini siapa ini? Oh ya. Kita kembali lagi ke sini. Berpikir komputasi. Apa sih berpikir komputasi itu? Berpikir seperti komputer. Maksudnya di sini berpikir seperti komputer itu bekerjanya adalah benar dan salah. Berpikir komputasi kalian diajarkan untuk berpikir secara logis atau masuk akal. Nah, berpikir komputasi di sini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan logika dan langkah yang sistematis atau urut ya. Kemudian, kenapa sih penting kita berpikir logis dan sistematis atau berpikir komputasi? Jadi fungsinya yaitu melatih otak agar berpikir logis, kreatif, dan terstruktur atau sistematis. Kemudian membantu menyelesaikan masalah agar lebih efektif dan juga efisien. Efektif ya, Pak Cah? Bekerja secara apa? Efektif? Cepat ya. Efisien itu lebih murah. Jadi efektif dan efisien itu cepat, tepat, dan murah gitu ya. Terus keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja sekarang. Jadi wong sing digoleki adalah orang-orang yang logis ya, yang bisa menyelesaikan masalah.
Nah, dalam berpikir komputasi ada 4 pondasi atau ada 4 pilar. Satu, ada dekomposisi. Dekomposisi ini artinya memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, kalau di kehidupan sehari-hari, di kalian pasti ada piket kan? Nah, piket itu kan satu hari itu misal ada 5 anak, ya kan? Nggak semuanya nyapu kan? Nah, dibagi tugasnya. Jadi dekomposisi itu membagi bagian-bagian kecil. Sama kayak tadi piket, dibagi ada yang nyapu, kemudian ada yang membuang sampah, kemudian ada yang menghapus papan, ada yang sulap-sulap, ada yang mengambil buku. Nah, itu artinya dekomposisi atau membagi pekerjaan atau tugas menjadi bagian-bagian lebih kecil. Paham? Lanjut, algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah berurutan secara sistematis untuk menyelesaikan tujuan atau masalah. Jadi kalau algoritma ini yaitu langkah-langkah urut ya. Misalnya kamu pengen membuat pengen membuat kopi. Pernah membuat kopi? Nah, kamu harus tahu langkah-langkahnya kan? Gak mungkin banyu mbok sokne baru kopine baru gulanya. Kan nggak seperti itu. Tetapi kamu harus memasak airnya dulu agar mendidih. Kamu harus punya kopinya, terus gulanya. Kemudian masukkan air. Masukkan kopi dan gulanya ke dalam cangkir atau gelas. Kemudian baru masukkan air. Kemudian aduk dan nikmati. Itu adalah langkah-langkah secara sistematis atau kudu urut ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah secara logis dan juga sistematis atau urut. Gak mungkin kan kamu amat nggak kopi, moro ngene dukun sik. Jaluk Pak, iki kopiku enak piye? Itu kan nggak masuk akal ya. Jadi itu tidak logis. Jadi berpikir komputasi atau yang bagian algoritma ini adalah berpikir secara logis dan juga sistematis. Oke. Paham ya algoritma? Paham. Kita lanjut abstraksi. Nah, abstraksi di sini adalah fokus pada bagian yang penting saja, mengabaikan yang tidak perlu. Contohnya, di depanmu ada komputer, kamu disuruh membuat produk nanti, misalnya membuat poster. Kalian pasti mengerjakan langsung di Canva, ya kan? Bu ketik. Kamu nggak peduli kan ini tadi komputernya terbuatnya beberapa hari, atau pabriknya berapa karyawannya, atau gajinya karyawan yang membuat PC ini berapa. Kalian kan nggak peduli kan? Karena itu tidak penting. Yang penting adalah kamu mengerjakan produk poster, ya kan? Itu namanya abstraksi atau memilih yang penting saja yang dijadikan sebagai fokus. Yang tidak penting diabaikan. Contohnya lagi, kalian menulis menggunakan pensil. Kamu nggak akan memperdulikan pensil itu tadi terbuat dari apa, berapa hari dibuatnya, ataupun siapa yang membuat, kan nggak memperduli itu kan. Nah, itu harus diabaikan. Artinya abstraksi adalah fokus pada tujuan atau fokus pada hal yang penting dengan mengabaikan hal-hal yang tidak penting, ya. Kemudian pengenalan pola, yaitu menemukan kesamaan dari masalah yang berbeda untuk solusi yang bisa dipakai ulang. Contohnya, hari Senin sampai Jumat kalian berangkatnya jam berapa, Cah? 6.45. Senin 6.45. Selasa juga 6.45. Terus sampai hari Jumat jam 6.45. Dari hari-hari masuk itu, Senin sampai Jumat, masuknya kan sama ya. Itu artinya pola. Oh, pola masuk di SMK Bakti Mulia itu jam 6.45. Artinya kamu bisa menyetel alarm di HP-mu masuk atau bangun tidurmu sebelum jam 6.45. Itu adalah pengenalan pola. Atau contohnya gini, kamu pernah menggunakan zodiak? Zodiak, tahu zodiak? Sagittarius hari ini bahagia, keuntungannya banyak, dapat rezeki yang banyak. Kira-kira data itu dapat dari mana, Cah? Analisis atau dari penelitian. Nah, penelitian itu berasal dari data-data atau pola-pola yang sudah dikumpulkan oleh orang atau peneliti sehingga dibuat untuk sebuah kesimpulan atau namanya prediksi. Nah, pola-pola dari misalnya ada 1.000 orang yang bintangnya Sagittarius. Sagittarius hari ini keadaanmu gimana? Oh, senang. Oh, aku sedih lagi diputus pacarku misal. Nah, semua data itu dikumpulkan membentuk pola sehingga ditarik kesimpulan untuk menjadi sebuah prediksi. Itu namanya pengenalan pola. Paham, Cah? Nah, ini contohnya dekomposisi, yaitu dibagi apa tadi dekomposisi? Dibagi menjadi bagian kecil. Contohnya kamu ingin membuat nasi goreng. Nah, dipecahlah menjadi menyiapkan bahannya. Bahannya apa saja? Nasi putih, telur, bumbu, terus minyak goreng dan lain sebagainya. Kemudian dibagi lagi menyiapkan alat. Alatnya apa saja? Wajan, spatula, pisau, talenan, kompor dan lain sebagainya. Kemudian mengelola bahan, mulai dari mengupas, memotong bawang, memotong sosis, mengocok telur dan lain sebagainya. Baru tahap memasak. Kemudian menyajikan. Ini dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Lanjut, contoh algoritma tadi sudah saya jelaskan. Contohnya yaitu membuat kopi tadi. Jadi langkah-langkah algoritma itu adalah langkah-langkah secara urut dari nomor 1 sampai terakhir. Kemudian contoh abstraksi tadi. Contoh abstraksi kalau di sini kalian ada hari Senin sampai Jumat, di mana abstraksi tadi apa, Cah?
Fokus pada hal yang penting saja. Nah, contohnya hari Senin sampai Jumat, kalau di sini jadwalmu kan berbeda-beda, ya kan? Mapelmu banyak sekali, ya kan? Kamu hanya fokus pada hari ini. Hari ini hari apa? Kamis. Nah, yang kamu bawa bukunya adalah jadwal hari Kamis saja, tanpa memperdulikan hari Senin, Selasa, ataupun Jumat, karena fokus pada tujuan utama. Oke? Kemudian, yang terakhir yaitu pengenalan pola. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Senin sampai Jumat masuknya jam 6.45. Artinya kamu sudah mempunyai pola hari Senin sampai Jumat, yaitu masuknya jam 6.45, sehingga kamu bisa menyetel alarm masuknya sebelum jam 6.45 dalam satu setelan saja. Kamu setel Senin sampai Jumat, bangunku jam 4. Kayak gitu ya. Paham, Cah? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, silahkan buat kelompok. Jadi kalian buat kelompok maksimal 4 anak ya. Berarti nanti ada yang 4, ada yang 3 ya. Nah, silahkan dibagi LKPD-nya. Ini tolong dibagikan, Azam, dibagikan per kelompok ya, kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2, berarti yang sini kelompok 3. Oke, silahkan dibagi, tolong Azam. Iya, mau. Thank you. Oh iya, saya. Oke, jadi sudah dapat LKPD-nya semua? Nah, hari ini kamu akan membuat contoh ya. Contoh dari dekomposisi, algoritma, kemudian abstraksi dan pengenalan pola. Nah, satu kelompok nanti wajib membuat peta konsep ya. Jadi nanti kamu mendesainnya menggunakan Canva ya. Jadi silahkan login ke Canva-nya masing-masing. Kalian nanti buat contoh 4 pilar itu menggunakan Canva berbentuk peta konsep kayak gini dan langkah-langkahnya ya. Kemudian nanti kalian mempresentasikan ya. Jadi nanti diacak siapa yang maju, nanti mempresentasikan hasil dari pembuatan poster kalian menggunakan Canva. Oke, jangan lupa LKPD-nya diisi dan dibaca dengan cermat. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau nggak ada silahkan dikerjakan per kelompok ya. Jadi nanti kan ada 4 pilar ya. Satu anak mengerjakan satu, silahkan dibagi ya. Jadi satunya mengerjakan dekomposisi, satunya mengerjakan pola, abstraksi dan algoritma. Silahkan dibagi per kelompok. Oke, paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada silahkan dikerjakan, waktunya sampai jam 10.50 ya. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, anak-anak kalau sudah selesai nanti kamu kirim ke alamat drive yang sudah saya sediakan ya. Jadi ini adalah Google Drive. Nanti hasilnya kamu kirim ke drive-nya ya. Sudah semua, Cah? Nah, kalau sudah, kalian berarti presentasi ya. Kita acak dulu siapa kelompoknya yang maju. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3 ya? 3? Kita acak dulu kelompoknya siapa yang maju. Oke, kelompok 2, kelompoknya siapa? Jevan atau Fausta ini kelompok 2? Jevan ya, kelompoknya Jevan. Ayo persiapan maju. Jevan mempresentasikan apa berarti? Dekomposisi. Ya, berarti Jevan maju ke kelompok dekomposisi. Silahkan maju Jevan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang cara berpikir secara dekomposisi. Nah, dari sini saya membawakan tema yaitu bagaimana cara menanam bunga mawar. Nah, pertama sebelum kita mulai menanam bunga mawar, pertama-tama kita itu harus mengenali dulu bunga mawar itu jenisnya seperti apa, media tanamnya gimana. Jadi, bunga mawar itu adalah jenis bunga subtropis yang dimana dia itu bisa hidup di basah dan juga kering, di tengah-tengahnya, bukan yang di ladang kering ataupun ladang basah. Nah, jadi bunga mawar ini biasanya itu dijadikan untuk bunga hias atau biasanya kalau Gen Z atau zaman sekarang itu nyebutnya floris. Nah, guys, jadi bunga mawar ini juga merupakan salah satu bunga yang memiliki media tanam tandus, lebih ke tandus karena agar kelembapan dari akarnya itu bisa terjaga hingga bunganya subur. Nah, cara menanam bunga mawar itu kita yang perlu disiapkan adalah yaitu bahan dan juga alat. Pertama, alat yang digunakan adalah skop, pot bunga atau vas bunga, alat siram dan juga sarung tangan. Lalu kita juga membutuhkan bahan yaitu yang pertama jelas sekali adalah 1 tangkai bunga mawar atau beberapa tangkai, kemudian pupuk kandang, pupuk organik, tanah tandus, tanah kering, daun kering dan juga air. Nah, sebelum kita masuk ke step by step, kita harus riset melihat bahan kita sudah lengkap atau belum. Karena setiap bahan yang digunakan dalam step by step ini dibutuhkan semuanya. Yang pertama adalah cara menanam bunga mawar, siapkan vas bunga yang sudah siap untuk diisi dengan media tanam, lalu isi vas bunga dengan pupuk kandang terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Karena pupuk kandang ini bekerja untuk membuat akar ini mendapatkan nutrisi. Karena pupuk kandang itu terbuat dari bahan organik yang dihasilkan dari limbah kandang. Nah, yang kedua adalah
Yang ketiga adalah menumpuknya dengan pupuk organik. Nah, menumpuk dengan pupuk organik ini digunakan untuk menjaga kelembapan bunga karena akar bunga itu mudah sekali layu atau mudah sekali mati. Kemudian menancapkan akar mawar di atas pupuk organik. Nah, menancapkan akar mawar ini nggak bisa sembarang ditancap karena menancapkan akar mawar ini harus benar-benar menyebar ke seluruh pot karena agar setiap dari tangkai akar mawarnya itu mendapatkan nutrisi yang cukup. Kemudian ditimpa dengan tanah tandus. Nah, tanah tandus di sini berfungsi untuk menegakkan atau menjaga ketegakan mawar agar dia tidak nyerong kanan, nyerong kiri gitu. Terus setelah itu ditimpa lagi dengan tanah kering. Nah, tanah kering di sini bertujuan untuk menjaga kelembapan mawar dari atas. Biasanya kan kalau kita nanam gitu kan tangkainya suka berjamur. Nah, itu dikasih tanah kering ini buat menjaga biar tangkai mawarnya itu nggak berjamur. Habis itu disiram dengan air untuk menutrisi tanaman mawar agar tetap segar. Dan step terakhir adalah menumpuknya dengan daun kering. Daun kering di sini berfungsi sama juga untuk menjaga kelembapan mawar. Tapi daun kering di sini kalau dia udah mati atau udah kering itu bisa menjadi pupuk tambahan buat nutrisi mawarnya. Baik, sekian itulah cara menanam mawar dengan cara dekomposisi. Sekian dari kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Nggak usah tanya-tanya ya. Dulu, ada pertanyaan ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Ini tadi ketika pembuatan kelompok menggunakan apa ini tadi? Dekomposisi. Pakai Canva ya? Iya, pakai Canva. Pakai Canva ini kira-kira kesulitannya apa? Ada nggak kesulitan yang kalian alami saat membuat dengan kelompoknya? Easy pun. Oh, easy ya? Iya, easy. Ya, aman. Pemasangan teknologinya menggunakan Canva-nya juga mudah ya? Ya, mudah. Kalau materinya tadi ngetik sendiri atau menggunakan AI ini? Ngetik sendiri. Ngetik sendiri. Ya. Cuma referensinya dari AI ya. Ya. Kita memanfaatkan teknologi AI. Jadi tadi ini berarti dibagi menjadi ingredients atau bahannya, kemudian dibagi menjadi alat sama langkah-langkah penanamannya. Ya. Oke? Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Devan dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan algoritma menyalakan komputer. Pertama, sebelum kita semua menyalakan komputer, pastikan semua kabel-kabelnya sudah tersambung ke PC-nya seperti keyboard, mouse, monitor, dan lain sebagainya. Kedua, nyalakan tombol powernya. Kalau nggak ditekan nggak nyala soalnya. Ketiga, setelah menyalakan tombol power, komputer akan menampilkan sistem yang akan memulai operasinya. Yang keempat, perangkat siap digunakan. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan atau tidak? Apa? Gimana kalau terjadi human error pas kita nyalain tombol power? Bongkar. Ini solusi yang bagus. Cek Kabelnya dicek dulu, atau siapa tahu ada komponen-komponen yang ada di PC belum terpasang, dicek dulu. Gimana cara ngecek? Bongkar. Dicek kabelnya sudah nyatu apa belum gitu ya. Iya. Jadi dicek dulu. Kalau nggak bisa ya solusi terakhir yaitu Diganti PC. PC gitu ya. Ganti komponen. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya. Nggak ada. Kalau gitu tadi buatnya itu pakai apa? Canva, Bu. Canva. Ada kesulitan nggak ketika mengerjakan kelompok sama saat mengerjakan Canva-nya? Nggak ada. Nggak ada. Mudah ya? Menggunakan betul. Canva. Terus materinya ini tadi menggunakan ketik sendiri atau referensinya dari apa? PKE. Pakai AI. Jadi referensinya dari AI, kemudian kamu buat menjadi poster. Ya. Ada kesulitan lain? Tidak, Bu. Ada. Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada. Kalau nggak ada silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kalian sudah presentasinya sudah bagus. Kalian sudah bisa menyampaikan pendapat kalian. Kemudian ada juga yang bertanya. Sudah bagus, tinggal ditingkatkan ya. Nanti untuk presentasinya. Nah, setelah itu kalian coba mengerjakan post testnya. Silahkan masuk lagi ke joinmyquiz.com. Silahkan masukkan kodenya. Kalau tadi yang peringkat 1 adalah Jevan sebelum adanya materi. Setelah materi ini kira-kira yang nilainya paling bagus siapa? Silahkan masuk dulu ke Join My Quiz, masuk Chrome, login ulang atau Edge atau ada yang lainnya Firefox mungkin. Silahkan masukkan kode yang baru 699034. Fausta sudah masuk ini. Kita ubah. Oke. Nurin sudah masuk, Jonathan masuk, Bude Husna. Bude Husna ini siapa? Bude Husna Piawi siapa? Asfiatul dari Piawi lah. Asfiatul, Jonathan, Nurin, Bude Husna ini loh. Pak Dene nanti anak pintar. Ini kita nilainya tertinggi siapa kan Malah Raro tuh ya? Azril, Bule, ini siapa ki Bule? Jalur diketak ayo. Sudah ya? Sudah masuk semua? Kita mulai tesnya. Nomor 2 ayo ternyata sudah banyak yang benar semua ya, tapi untuk kecepatan coba kita lihat kecepatan yang paling cepat dan benar. Nomor 1 yaitu Jevan ya, Kanjeng Doro Jevan tetap di prestasi nomor 1. Kemudian nomor 2 Aril, nomor 3 tadi Piau
Ya, oke. Seru, Cah? Seru Gimim. Nah, kesimpulan hari ini apa sih berpikir komputasi tadi, Cah? Ada yang bisa angkat tangan menjawab? Apa, Jevan? Sebentar. Berpikir secara komputer atau logika. Nah, berpikir secara komputer atau logis, masuk akal dan juga sistematis. Jadi kita diajarkan untuk berpikir logis atau menyelesaikan masalah secara logika dan sistematis. Nah, minggu depan materinya adalah berliterasi digital. Untuk materinya nanti saya kirim ke WA atau bisa diakses dari link ini ya. Oke? Ya, Bu. Nah, Linknya kirim ke WA aja. ya, saya kirim linknya ke WA nanti ya tentang literasi digital. Artinya membaca sosial media atau dokumen digital yang ada di komputer. Nah, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat bagi masa depan kalian. Dan dengan belajar berpikir komputer ini, kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah kalian secara logis atau masuk akal. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.